Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadilah Wulan Safitri dengan NIM 105191115 dari kelas IS3 Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang Enterprise Arsitektur. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung pada materinya. Yang pertama, apa itu Enterprise Arsitektur? Enterprise itu sendiri artinya kumpulan bidang arsitektural dan strategis yang meliputi informasi, sistem bisnis, dan arsitektur bisnis. Yang kedua, arsitektur, organisasi atau kumpulan perusahaan yang mendukung lingkup bisnis untuk mencapai tujuan perusahaan organisasi. Nah, jika digabung, enterprise arsitektur adalah misi stakeholder yang didefinisikan dengan baik untuk melakukan analisis perusahaan, desain, perencanaan, dan implementasi untuk pengembangan dan pelaksanaan strategi yang berhasil. Nah, di sini saya akan mengulik sedikit tentang sejarah enterprise arsitektur. Enterprise arsitektur atau EA dimulai pada tahun 1960-an. Kata ini lahir dari berbagai manuskrip arsitektur tentang perencanaan sistem bisnis atau business system planning oleh seorang ahli atau pakar dan profesor yang bernama Dewey Walker. Menurut Enterprise Architecture Book of Knowledge atau EABOK, John Zachman, salah satu siswa Walker, membantu merumuskan dokumen tersebut ke dalam format EA yang lebih terstruktur. Kedua, pria tersebut juga bekerja untuk IBM selama waktu ini. Dan saat itulah Zachman menerbitkan framework atau kerangka tersebut di jurnal sistem IBM pada tahun 1987. Kerangka kerja enterprise arsitektur ini muncul sebagai tanggapan atas peningkatan teknologi bisnis, terutama di tahun 1980-an ketika sistem komputer saja berkembang di tempat kerja. Strategi AI modern seperti di tahun 2022 sekarang ini memperluas filosofinya ke seluruh bisnis, tidak hanya di bidang IT saja. Ini juga dilakukan untuk memastikan bisnis selaras dengan strategi informasi digital dan pertumbuhan teknologi. Nah, selanjutnya ada fungsi dari enterprise arsitektur. Yang pertama yaitu menjabarkan hubungan atau kaitan antara tujuan organisasi dengan sistem informasi dan komunikasi. Yang kedua, mendukung pengambilan keputusan investasi. Yang ketiga, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung aktivitas operasi organisasi sekaligus upaya mengurangi redundansi antara sistem informasi dan komunikasi. Menggunakan kembali informasi dan komponen software, pemilihan solusi dan teknologi baru secara efektif. Meningkatkan kemampuan integrasi data antar bagian dalam organisasi, pengembangan standar-standar dalam sistem informasi dan komunikasi, dan yang terakhir, mengurangi jumlah antarmuka antar aplikasi. Beberapa hal lain yang harus dipertimbangkan saat menyusun enterprise adalah security atau keamanan, yang kedua ada cloud computing atau komputasi awan, dan yang ketiga adalah data. Nah, selanjutnya ada tujuan dari enterprise arsitektur. Tujuan utama dari enterprise arsitektur adalah menyediakan framework atau kerangka kerja, alat, dan perspektif untuk membawa startup atau bisnis dari kondisi saat ini ke status targetnya. Karena mencapai status target sebenarnya adalah produk sampingan dari sebuah arsitektur perusahaan yang sukses. Perusahaan merupakan sistem yang kompleks dan dinamis yang tunduk pada variabilitas. Model ini selalu berkembang dan oleh karena itu, perencanaan dan kerangka kerja enterprise arsitektur atau IE harus berulang secara dinamis. Nah, di sini ada manfaat. Yang pertama, meningkatkan operasi perusahaan. Apa sih maksudnya? Dapat meningkatkan return of investment atau ROI pada solusi teknologi informasi yang telah diinvestasikan oleh organisasi. Yang kedua, ada meningkatkan ketangkasan bisnis. Dalam hal ini, tampilan arsitektur perusahaan memungkinkan tim IT untuk memahami bagaimana perubahan yang diusulkan dapat memiliki efek riak di seluruh bisnis dan cara melanjutkannya untuk meminimalkan gangguan dan masalah lainnya. Yang terakhir, untuk membantu tim IT dengan kelompok cross-functional atau lintas fungsi, ini semua bekerja sama
membahas bagaimana perubahan arsitektur yang dapat diusulkan dapat menguntungkan tim mereka dan perusahaan. Nah, selanjutnya ada domain enterprise arsitektur. Di sini ada 4 domain yang populer. Yang pertama ada bisnis arsitektur. Artinya membuat chain atau rantai nilai tetap terhubung, kuat, dan mampu melakukan tugas yang ada. Yang kedua ada application arsitektur. Membangun aplikasi yang kompleks membutuhkan perencanaan strategis jika tidak lebih dari manajemen proyek. Yang ketiga ada teknologi arsitektur, menjelaskan software atau perangkat lunak dan hardware perangkat keras yang diperlukan untuk mengimplementasikan bisnis, data, dan layanan aplikasi. Yang keempat, ada information arsitektur. Tugasnya untuk memandu manajemen perubahan, mempromosikan berbagai data, dan mengurangi waktu siklus bisnis. Nah, berikutnya, apa itu blueprint atau cetak biru? Cetak biru adalah organisasi yang berisi proses bisnis, data, aplikasi, dan infrastruktur IT yang dirancang dan ditetapkan secara terpadu untuk membantu berjalannya kegiatan organisasi dengan lebih efektif dan efisien. Di situ ada kata-kata bisnis, data, aplikasi, dan teknologi. Singkatnya adalah begini, itu adalah proses bisnis dan aktivitas organisasi yang menggunakan data dan harus dikumpulkan, dikelola, dan diamankan, serta didistribusikan menggunakan aplikasi, baik itu aplikasi custom atau generik yang bergerak di atas teknologi seperti infrastruktur sistem dan jaringan komputer. Di sini ada 3 framework yang sangat populer. Yang pertama ada TOGAF atau The Open Group Architectural Framework. Yang kedua ada Zahman. Yang ketiga ada EAP atau Enterprise Architecture Planning. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang TOGAF dulu. Yang pertama itu ada preliminary phase. Dalam fase ini menjelaskan aktivitas persiapan untuk menentukan ruang lingkup arsitektur TOGAF dan mendefinisikan struktur organisasi dalam perusahaan. Yang fase A atau arsitektur vision, fase ini menguraikan kondisi infrastruktur TI dalam perusahaan dan mengidentifikasikan stakeholder, visi, dan misi dalam perancangan infrastruktur. Yang selanjutnya ada fase B atau bisnis arsitektur. Dalam fase ini menguraikan pengembangan arsitektur bisnis yang telah didefinisikan dalam visi arsitektur yang akan digunakan dalam pengembangan proses bisnis perusahaan. Yang ketiga ada fase C atau information system arsitektur. Pada tahapan ini mengembangkan sistem informasi mandiri yang dikembangkan berdasarkan kebutuhan perusahaan. Yang keempat ada fase D atau teknologi arsitektur, menentukan teknologi dan perangkat lunak yang akan digunakan dalam membantu pengimplementasian teknologi informasi dalam perusahaan. Yang kelima ada fase E, opportunities and solution. Dalam tahapan ini menjabarkan hasil pembentukan blueprint dari data, sistem arsitektur sampai teknologi arsitektur untuk menganalisa gap antara sistem yang lama dan sistem yang baru. Yang keenam ada fase F atau migration planning. Pada fase ini akan dilakukan analisis risiko dan biaya. Yang ketujuh ada fase G atau implementation governance. Fase ini menganalisa keefektifan dan efisiensi dari pengimplementasian sistem yang telah dibangun. Selanjutnya, fase terakhir atau arsitektur change management, yaitu pada fase ini melakukan penyusunan prosedur-prosedur yang akan digunakan untuk menjalankan sistem baru yang telah dibuat. Nah, untuk yang di tengah itu, requirement management maksudnya adalah untuk menguji proses pengelolaan arsitektur requirement sepanjang siklus ADM berlangsung. Nah, selanjutnya ada Zahman. Yang pertama ini ada scope atau planner, berfungsi untuk menetapkan objek pembahasan seperti latar belakang, lingkup, dan tujuan. Yang kedua ada business owner.
sebagai penerima atau pemakai produk akhir dari enterprise arsitektur. Yang ketiga ada sistem model atau desainer. Model logika ini lebih rinci berisi tentang kebutuhan dan desain batasan sistem. Yang keempat ada teknologi model atau implementer sebagai pengatur atau pengawas dari produk jasa akhir. Yang kelima ada detail representation atau subkontraktor yang bertanggung jawab untuk melakukan pembangunan secara teknis dan fisik. Nah, yang terakhir ada function system. Itu adalah wujud nyata dari produk jasa akhir. Selanjutnya, metode IEP. Pada tahap pertama ini ada inisiasi perencanaan. Pada tahap kedua ada pemodelan bisnis dan sistem saat ini dan teknologi. Yang ketiga ada arsitektur data, diikuti dengan arsitektur aplikasi dan arsitektur teknologi. Dan tahapan keempat ada rencana implementasi atau migrasi. Nah, di sini juga ada contoh dari enterprise arsitektur. Apa aja sih? Yang pertama, memulai dengan mencatat program enterprise arsitektur atau IE. Yang kedua, kembangkan dan jalankan sebuah keputusan serta komunikasi. Yang ketiga, perlakukan cara iterasi rencana seperti sebuah proyek. Yang keempat, mulailah strategi bisnis dan dapatkan sponsor bisnis. Yang kelima, lakukanlah urusan masa depan sebelum kejadian saat ini. Keadaan saat ini, maaf. Yang keenam, jadilah realistik. Yang ketujuh, menerapkan tata kelola dan kepatuhan. Yang terakhir, siapkan program pengukuran untuk mengukur kemajuan yang dibuat. Selanjutnya ada tools-tools yang dipakai pada enterprise arsitektur. Di antaranya ada software Orbus, Spark System, software AG, Evolution, Mega, Airwind, BizDesign, PlanView, HAP, dan BOC Group. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan Archimedes versi 4.9.3. Sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian dari Archimedes. Archimedes merupakan bahasa pemodelan enterprise arsitektur yang dikembangkan untuk menyediakan sebuah representasi yang seragam dan mendeskripsikan arsitektur enterprise. Saya membuka dulu aplikasinya. Nah, ini merupakan tampilan awal pada aplikasi Archimedes. Di sini saya akan membuat tutorial mengenai tools-tools yang ada pada aplikasi Archimedes. Yang pertama, kita bisa klik New, Empty Model. Lalu akan muncul tabs model, diikuti dengan Default View, lalu ada Navigator, Hints, Properties, Visualizer, dan Validator. Nah, untuk palet-palet di sini akan saya jelaskan. Untuk garis-garis ini merupakan layer untuk objek konektor yang berfungsi untuk menghubungkan antara objek satu dengan yang lainnya. Yang kedua ada objek yang berhubungan dengan bisnis, ditandai dengan warna kuning ya, seperti yang bisa teman-teman lihat. Juga untuk yang biru ini yaitu untuk application, layer ketiga yang berhubungan dengan teknologi informasi. Di sini saya akan coba membuat 3 layer saja dan memakai contoh proses bisnis pemesanan tiket kereta api ya. Kita bisa klik tools yang ini, group, kita drag ke sini. Saya memakai shortcut Ctrl+C, Ctrl+V. Nah, seperti ini. Untuk layer pertama, saya beri informasi bisnis. Untuk layer yang kedua, saya beri beri informasi application. Yang ketiga, teknologi. Untuk layer bisnis di sini, saya akan memasukkan 3 aktor. Yang ini toolsnya, drag.
Maaf, ada kesalahan tadi. Saya delete dulu yang ini karena tadi ada kesalahan. Nah, kurang lebih kayak gini. Untuk bisnis aktor yang pertama, saya beri informasi PT KAI misalnya. Yang kedua, saya beri informasi operator. Nah, yang ketiga ini customer. Untuk layer kedua, yaitu application, saya akan memakai tools yang ini, application component. Drag lagi ke sini, saya akan membuat 2 saja. Yang ini, saya beri informasi payment system. Untuk yang ini, application message. Nah, untuk layer yang ketiga, teknologi, saya akan memberikan tools yang ini, device. Drag lagi. Nah, yang ini saya beri informasi PC atau laptop. Yang ini smartphone. Nah, untuk menghubungkan antara ketiga layer ini, kita harus menggunakan objek yang ini, objek garis-garis ini, operator kepada PT KAI, customer kepada PT KAI, dan payment system kepada operator, application message kepada customer. Nah, untuk layer kedua, application kepada teknologi, kita berikan garis yang sebaliknya ya. Payment system kepada PC atau laptop, dan application message kepada smartphone. Nah, seperti ini layer-layer proses bisnis yang bisa saya kasih unjuk tutorialnya. Untuk model di sini itu informasi menjelaskan apa layer-layer yang ada di default view ini. Nah, untuk yang lainnya seperti hint ini menunjukkan informasi seperti ini, menampilkan informasi apa sih sebenarnya objek ini serta kegunaannya itu apa. Dan untuk visualizer itu fungsinya sebagai viewpoint untuk merapihkan elemen yang saling berhubungan, juga menampilkan relationship dari elemen yang telah kita buat seperti ini contohnya. Nah, seperti ini ya kurang lebih teman-teman. Sepertinya cukup sekian tutorial dari saya terkait penggunaan cara pemakaian dari aplikasi Archimedes dengan versi 4.9.3. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam penyampaian materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.